Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah, menikmati hadirat Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Dia masih memberikan kita waktu, kesempatan yang baik untuk menikmati hadirat-Nya. Dibanding orang-orang lain, tidak ada waktu lagi mereka pergunakan bagi Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Tinggalkan segala segi kesibukan, datang kepada Tuhan. Karena kita tahu apa artinya hidup ini tanpa Yesus kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, seluruh majelis gereja jemaat GPD Mandongan yang telah memberikan kami waktu pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang saya sudah sering di tempat ini melayani, tapi nama saya kayaknya belum dikenal. Nama saya Pendeta Deborah Limbo, asal dari Tanah Toraja, menggembala di GKMI Jemaat Tampo Menkendek. Dan tugas saya, saudara-saudara, selalu membuka sidang baru. Dan sekarang saya sudah membuka lagi, sudah 2 tahun berjalan. Pertama 2 rumah tangga, sekarang sudah 6 rumah tangga. Puji Tuhan, luar biasa Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami membuka lapangan pekerjaan Tuhan di Tampo, cara pikiran logika saya manusia bahwa umur saya bukan lagi semakin kuat, tapi semakin menurun karena sudah tua, sudah omat. Tetapi puji Tuhan, saya bisa ada sehat kuat melayani Tuhan, menjalani pandemi corona yang sudah hampir 3 tahun. Kami tetap sehat. Amin. Kesehatan itu adalah berkat yang nomor 1. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Amin. Iya. Saudara tidak mungkin hadir kalau kita sakit. Tetapi kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas kemana-mana dan kita selalu rindu cari Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Tidak berkomentar panjang. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 mulai. 1 ayat saja. Karena di masa pandemi ini kita terbatas waktu beribadah. Kami di Toraja begitu. Iya. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, kita akan baca ayat 1 mulai. 1 ayat. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman pekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Haleluya, silakan. Jadi saya beri tema hormat hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Mengapa demikian? Karena Anda dan saya sudah menerima kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena usaha jerih payah kita, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan itu kasih karunia Allah dalam kehidupan ini? Pertama, kita harus beribadah. Alkitab berkata bahwa ibadah itu nomor berapa?
ibadah di nomor 2. Nah, di dalam kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu, kita tetap beribadah. Sesuai dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu mengandung 2 janji. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8, bahwa ibadah itu mengandung 2 janji. Ketika kita beribadah di bumi, kita diberkati secara materi, secara jasmani. Dan kedua, ketika kita setia beribadah kepada Allah, ada jaminan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tidak sia-sia kita beribadah. Ada jaminan hidup kekal yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tolong siapa yang dapat bacakan 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji, baik untuk hidup ini, baik pun untuk hidup yang akan datang. Makanya orang Kristen percaya bahwa ketika kita sudah tinggalkan dunia, ada hidup kekal menanti kita. Amin. Iya. Maka kita tidak terpaku kepada hal-hal yang ada di dunia. Sifatnya sementara, sifatnya fana, tidak ada yang kekal. Jabatan, kedudukan, baik engkau bangsawan, baik engkau miskin, baik engkau kaya, itu tidak akan menjadi jaminan untuk hidup kekal tanpa kita hidup dalam kebenaran. Karena itu firman Allah katakan, cari dahulu kebenaran Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Latihan badani sedikit saja gunanya. Kita berolahraga untuk kesehatan tubuh kita, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ketika kita beribadah, roh diambil, diberkati, penyakit Tuhan lalukan. Tetapi kadang orang, saya setia kepada Tuhan tapi saya sakit-sakitan. Saya setia kepada Tuhan tapi saya melarat. Saya setia kepada Tuhan tapi tidak sukses, selalu gagal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu dalam hidup ini saudara yang terkasih, perlu itu beribadah. Karena itu adalah hal yang terutama. Kita yakin bahwa kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara. Kita diangkat jadi bupati terbatas 5 tahun. Kita diangkat jadi presiden 2 periode, boleh 10 tahun, tapi itu terbatas. Tetapi ketika kita cari Tuhan, haleluya, ada mahkota menanti saya dan saudara. Ada kehidupan yang kekal.
Karena kita tahu bahwa kita ada di dunia ini untuk sementara menumpang. Istilah menumpang berarti tidak punya hak milik. Amin. Tidak ada hak milik kita. Walaupun orang katakan ini tanah hak miliknya ini dan itu, tetapi itu tidak akan dibawa tinggal. Walaupun bagaimana kayanya, hebatnya kita manusia, semua ada batasnya. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, haleluya, ada hal yang luar biasa. Kita nikmati, kita rasakan kesenangan kekal selama-lamanya. Ada seorang bapak katakan, ya, ketika dia masih jaya, sehat, ya, orang terhormat di daerah itu, tidak pernah melihat orang itu bahwa manusia yang ada di depannya itu sama dengan dia dari tanah liat, sehingga selalu memandang rendah, selalu memandang rendah, baik engkau pendeta siapapun, tidak pernah engkau akan dihargai. Satu ketika dia menghina seorang hamba Tuhan, Tuhan pukul dia hebat, jatuh sakit, sampai hari ini terlentang di tempat tidur. Lalu dia meminta maaf kepada pendeta itu sudah meninggal. Saudara, dia hina ini pendeta. Sekarang terlentang tinggal kulit bungkus tulang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu dalam hidup yang masih ada, mari kita sadar. Tetapi kadang juga orang setia beribadah, perubahan hidup tidak pernah terjadi dalam diri, tidak pernah mengalami namanya kehidupan yang baru. Pujian tadi katakan, kuasa dosa dipatahkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, lanjut, mengapa kita harus beribadah? Karena ada keuntungan. Amin. Saudara mau untung? Mau untung? Haleluya. Ibadah yang bagaimana supaya kita mendapat keuntungan? Ibadah yang disertai rasa cukup. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Semua manusia mau untung, tidak akan pernah berkata supaya saya rugi. Saudara datang di tempat ini, makan biaya, transport, semuanya pengeluaran. Tetapi kita yakin dia Tuhan mampu membalasnya berlipat-lipat ganda. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup, ibadah yang disertai dengan hati yang senang dalam ejaan lama, besar labanya, besar untungnya. Dan bagian yang kedua, yaitu tetap berdoa. Tadi untuk memelihara kasih karunia, supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia dalam hidup kita, mari kita tetap beribadah. Dan yang kedua, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena doa itu napas gereja Tuhan. Amin. Itu napas gereja Tuhan. Kalau kita berdoa berarti sudah suam-suam. Ya. Napas tinggal satu-satu. Tetapi kalau saya dan saudara tetap berdoa, berarti gereja Tuhan
tetap bernapas. Karena doa itu, sekali lagi, doa itu adalah napas gereja Tuhan. Kita semua ini adalah gereja Tuhan. Kita semua ini adalah baiknya Allah yang telah dibeli, tebus dengan darah yang begitu mahal. Maka itu mari saudara-saudara tetap berdoa. Banyak contoh dalam Alkitab, karena waktu kita singkat. Hana mengalami pergumulan yang begitu berat, dia tetap berdoa. Mulutnya bergerak-gerak, dinilai oleh Imam Eli. Orang katakan Hana ini gila, Hana ini simpel. Tetapi Hana mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya, dia dikaruniakan seorang anak. Haleluya. Doa itu mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Amin. Saudara, saya melayani di Tampol dengan jiwa hanya dihitung dengan jari. Tapi puji Tuhan, waktu pertama saya melayani di sana ada 9 jiwa. Sekarang sudah 30 jiwa. Puji Tuhan, luar biasa. Allah kita itu dahsyat. Allah kita hebat. Ketika saya merintis pelayanan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Kadang 7 jiwa, kadang 5 jiwa, tetapi puji Tuhan sudah menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tetap berdoa. Dan yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Kalau kita kurang bersyukur, karena doa itu, bersyukur itu mendatangkan mujizat. Yesus memberkati 5 roti 2 ikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena syukur, dia angkat itu roti dan ikan. Dia berkata, syukur bagimu ya Allah. Maka terjadilah mujizat. Dan siapa yang membuat mujizat? Ialah anak-anak. Karena anak-anak yang memiliki roti itu. Lalu murid-murid khawatir. Tapi Yesus katakan, bawa kemari, kita bersyukur. Ketika kita menghadapi kekurangan, ya, kita mungkin berkata, dari mana datangnya berkat? Dari mana datangnya pertolongan? Dari mana datangnya? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Bukan kita waktu diberkati berkat, terima kasih Tuhan berkat-Mu ada di hadapan kami. Ini pernah terjadi ketika saya di Makassar. Kami di pastori karena baru membuka lapangan kerja di Pampa waktu itu. Ya. Kami ditempatkan di sana bersama dengan hamba Tuhan gembala. Dan waktu itu di pastori tidak ada beras. Puji Tuhan, kami berdoa. Jam 8 malam beras datang 20 kilo. Luar biasa saudara-saudara. Selalu ada mujizat ketika kita mampu bersyukur. Amin. Haleluya. Selalu ada mujizat ketika kita mau taat pada firman Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Kalau dunia, dia tidak mau bersyukur kalau tidak ada apa-apa. Tapi anak Tuhan, hamba Allah, bersyukur ketika dalam kekurangan. Amin. Haleluya. Ketika kita dalam kepicikan, kita mau bersyukur tangan lutut di hadapan Allah. Itu proses pembentukan para hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu selalu peduli bagi kita, saudara-saudara.
Karena itu, kesimpulan daripada firman Allah, tetaplah beribadah kepada Tuhan dan menjaga hubungan kita dengan Allah dalam hal tetap berdoa dan bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat itu pujian yang berkata, ku ada sebab anugerah, dan selanjutnya saya serahkan kepada ku